Kisah Siti Masitoh. Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan setelah kedatangan Nabi Musa alaihissalam merasa sangatlah gelisah dan resah akan dakwah Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa telah menunjukkan mukjizat yang sangat menakjubkan, dari tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang mengeluarkan sinar di depan kedua mata Fir'aun. Dia takut kalau semua orang akan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Untuk itu, Fir'aun selalu berlaku kejam kepada pengikut Nabi Musa alaihissalam untuk menakut-nakuti yang lain agar tidak menyembah Allah. Meskipun tak banyak yang langsung masuk Islam setelah mendengar dakwah Nabi Musa alaihissalam, namun banyak orang yang diam-diam mengikuti petunjuk Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya adalah Siti Masitoh yang menjadi tukang sisir putri kerajaan. Masitoh, kemari. Iya, Putri. Tolong sisir rambut indahku ini. Aku akan menghadiri acara kerajaan 2 jam lagi. Baik, Putri. Saya tidak akan mengecewakan Tuan Putri. Cepatlah, jangan banyak bicara. Setelah ini saya harus perawatan kuku dan berhias. Baik, Putri. Sedang menyisir, tiba-tiba sisir yang digunakan oleh Siti Masitoh pun terjatuh. Astagfirullah. Kata apa itu? Astaga, atau apa itu tadi? Bukan apa-apa, Tuan Putri. Baiklah, selesaikan tugasmu lalu pergilah. Baik, Putri. Setelah mendengar kata yang asing dari bibir Siti Masitoh, Putri Raja Fir'aun berbincang dengan Haman, si penasehat kerajaan, tentang kata asing itu. Paman Haman, kemarilah. Ada apa, Tuan Putri? Pernahkah Paman Haman mendengar kata astagfi atau apa itu? Astagfirullahkah, Putri? Ya, benar kata itu. Putri mendengar kata itu dari siapa? Dari penyisir rambutku, Siti Masitoh. Memang kenapa, Paman? Kata astagfirullah itu adalah ajaran Musa si penyihir itu. Astaga, artinya Siti Masitoh telah mengkhianati kita, Paman. Ya, benar, Tuan Putri. Lalu apa yang akan Paman lakukan? Saya akan memberitahu ayah Tuan Putri tentang kejadian ini. Nanti beliaulah yang memutuskan untuk mengampuni atau memberikan hukuman. Baiklah, Paman. Lalu apa yang harus aku lakukan? Lebih baik Tuan Putri bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Baiklah, Paman. Dengan berjalan agak tergesa-gesa, Haman menuju ke singgasana Raja Fir'aun. Sebelum berbicara pada Raja Fir'aun, ia duduk tersimpuh seperti menyembah atau bersujud. Ada apa, Haman? Maaf, tuanku, hamba ada berita. Berita apa, Haman? Apa itu tentang Musa? Ya, engkau benar, Tuan. Apa itu? Katakanlah, Haman. Kita telah menemukan pengkhianat di dalam istana, tuanku. Apa? Siapa dia? Siapa yang benar mengikuti Musa? Siti Masitoh, Tuan. Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Apa yang telah dia lakukannya? Ia mengucapkan kalimat astagfirullah, Tuan. Kau mendapat berita ini dari siapa? Dari putri kesayangan Anda, tuanku. Panggillah ia kemari. Baiklah, tuanku. Haman kemudian bergegas memanggil putri Raja Fir'aun. Maaf, Tuan Putri, hamba mengganggu. Ada apa, Paman? Raja memanggil Anda, Tuan Putri. Ayah memanggilku. Apa saya berbuat salah, Paman? Bukan, Tuan Putri. Ini mengenai Siti Masitoh. Baiklah, aku akan segera ke sana, Paman. Baik, Tuan Putri. Tak lama kemudian, Putri Raja Fir'aun pun menghadap ayahnya. Ada apa ayah memanggilku? Aku mendengar dari Haman bahwa kau telah mendengar Siti Masitoh mengucapkan kata-kata dari pengikut Musa. Apa itu benar? Itu benar, ayah. Baiklah, kalau begitu panggilkan Siti Masitoh kemari beserta keluarganya. Baik, ayah. Sang putri pun memanggil pengawal untuk membawa Siti Masitoh beserta keluarganya menghadap kepada raja. Pengawal! Ada apa, Tuan Putri? Panggil Siti Masitoh beserta keluarganya kemari. Baik, Tuan Putri. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Siti Masitoh datang beserta keluarga besarnya
dan sang putri diminta untuk meninggalkan ruang utama kerajaan. Wahai Siti Masitoh, tahukah kau mengapa kau panggil? Tidak, tuanku, saya tidak tahu. Ku dengar kau mengucapkan kata-kata para pengikut Musa. Benar begitu? Benar, tuan. Bukankah kau tahu apa akibatnya? Saya tahu, tuanku. Lalu mengapa kau tetap melakukannya? Yang berhak disembah hanyalah Allah, tiada yang lain. Baiklah kalau itu maumu. Pengawal, bawakan mangkuk besar berisi air beserta perapian di bawahnya. Baik tuanku, akan segera hamba laksanakan. Beberapa saat kemudian, pengawal membawakan perapian beserta mangkuk besar. Sudah siap tuanku. Lihatlah Masitoh, kau akan kurebus beserta keluargamu bila kau tidak mau menyembahku. Tidakkah kau kasihan kepada suami dan anak-anakmu? Tetaplah menyembahku Masitoh. Tidak, Tuan. Baiklah kalau begitu. Pengawal, syarat suaminya dan masukkan ke mangkuk besar itu. Baik tuan. Sang pengawal pun menyeret suami Siti Masitoh dan membawa hingga di pinggir mangkuk besar yang berisi air mendidih. Ada kata-kata terakhir. Suami Siti Masitoh pun memberikan pesan terakhirnya. Masitoh, tetaplah pada pendirianmu. Allah tidak akan pernah menganiaya hambanya yang beriman. Pengawal pun memasukkannya ke dalam mangkuk besar. La ilaha illallah. Suami Siti Masitoh pun masuk ke dalam air mendidih, lalu tenggelam ke dalam rendaman air mendidih. Bagaimana Masitoh? Kau tetap tidak menyembahku? Tidak, tuanku. Pengawal, masukkan anak-anaknya mulai dari yang paling besar. Sang pengawal pun membawa anak sulung Siti Masitoh ke pinggir mangkuk besar untuk direbus. Apa permintaan terakhirmu? Ibu, sampai jumpa di surga, Ibu. Allah Maha menepati janji. Permintaan macam apa itu? Jeburkan dia. Anak pertama Siti Masitoh pun akhirnya dijeburkan ke air mendidih. La ilaha illallah. Berikutnya, sang pengawal pun membawa anak kedua Siti Masitoh ke pinggir mangkuk besar. Tahan pengawal. Bagaimana Siti Masitoh? Aku beri kau kesempatan untuk bertobat dan kembali menyembahku. Tidak, Tuan. Tuhan saya adalah Allah, bukan Tuhan. Dasar keras kepala. Apa permintaan terakhirmu? Ibu, kita akan bertemu lagi di surga. Kalian benar-benar telah terkena sihir Musa. Jeburkan dia. Pengawal pun menjeburkan anak kedua Siti Masitoh ke dalam air mendidih. La ilaha illallah. Bagaimana Masitoh? Ini kesempatan terakhirmu untuk memohon ampun padaku dan kembali menyembahku. Tidak, Tuan. Saya hanya akan memohon ampun dan menyembah Allah saja. Benar-benar kau ini. Lihatlah anakmu yang masih bayi itu. Apa kau tidak merasa kasihan? Kalau kau tidak sayang pada nyawamu, paling tidak sayangilah nyawa anakmu yang masih bayi itu. Dia masih punya hak untuk hidup Masitoh. Siti Masitoh pun sempat terdiam karena melihat anaknya yang masih bayi mungil itu, dan batinnya sempat ragu-ragu. Namun saat itu keajaiban Allah datang. Allah menepati janjinya. Bayi Siti Masitoh yang belum bisa bicara dengan sangat jelas. Ibu, janganlah kau ragu. Janji Allah itu pasti, Ibu. Karena melihat keajaiban di depan matanya, Siti Masitoh pun menjadi semakin yakin akan janji Allah dan dengan lantang ia menjawab. Tidak, Tuan. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan saya adalah Allah, meskipun saya dan bayi saya harus mati. Cukup sudah bualanmu. Sudah habis kesabaranku. Pengawal, jeburkan dia ke air mendidih. Baik tuan. La ilaha illallah. Akhirnya mereka menjalani hukuman dengan direbus ke dalam air mendidih karena mereka beriman dan menyembah Allah. Namun kasih sayang Allah selalu berpihak pada orang beriman dan istiqomah dalam keimanannya. Mereka semua telah meninggal dunia sebelum dimasukkan ke dalam air yang mendidih, sehingga Siti Masitoh beserta keluarganya tak merasakan panasnya air mendidih.